Kalian udah tahu kan, ilmuwan berhasil menghidupkan kembali direwolf yang udah punah selama lebih dari 10.000 tahun. Yep, ini proyek dari Colossal Bioscience, perusahaan bioteknologi dan rekayasa genetika asal Amerika Serikat. Dari proyek The Extension ini, mereka menghasilkan 3 anak direwolf, Romulus, Remus, dan Khaleesi. Metode yang dipakai itu CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat. Caranya gini, para ilmuwan mengedit DNA direwolf asli dengan cara menguraikan genomnya dan menggabungkannya dengan kode genetik serigala abu-abu biar sesuai. Setelah itu, embrionya dikembangkan di rahim anjing domestik sebagai ibu pengganti. Buat apa mereka menghidupkan direwolf yang udah lama punah? Terus, haruskah kita takut akan hal ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita bedah dulu proyek ini deh. Serigala ganas ini berbeda dengan serigala abu-abu atau grey wolf yang masih ada hingga kini, dari segi fisik maupun perilakunya. Romulus dan Remus yang saat ini berusia 6 bulan memiliki berat 36 kg dan panjang 1,2 meter. Ini 25% lebih berat dari serigala abu-abu pada usia yang sama. Saat dewasa, beratnya bisa mencapai 68 kg yang bikin mereka jadi salah satu karnivora terbesar di planet ini. Tapi banyak ahli genetika yang berdebat bilang kalau mereka nggak benar-benar direwolf yang asli. Pertama, alasannya karena mereka nggak dibesarkan di kawanan direwolf aslinya. Jadi perilaku mereka nggak sepenuhnya mirip dengan direwolf yang hidup 10.000 tahun lalu. Kedua, ilmuwan hanya mengedit 20 gen DNA yang bisa jadi editan itu nggak akurat. Di samping itu, direwolf ini akan ditempatkan di lahan seluas 2.000 hektare yang dirahasiakan dan dikelilingi pagar setinggi 3 meter. Mereka juga dipantau oleh personel keamanan, drone, dan live updates lewat kamera. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bikin proyek ini? Colossal ngelakuin ini karena katanya proyek ini bisa jadi langkah buat ngembangin alat kayak editing gen dan cloning canggih, biar bisa menyelamatkan spesies langka, misalnya dengan nambahin keragaman genetik atau bikin mereka lebih tahan penyakit. Selain itu, mereka juga bilang kalau serigala punya peran penting dalam menjaga keseimbangan dan struktur ekosistemnya. Peran ini sangat penting bagi tujuan konservasi yang lebih luas. Tapi emangnya etis membangkitkan makhluk hidup yang udah lama punah? Jawabannya bisa beragam dan pro kontra, nggak ada yang mutlak di sini. Kita bisa membedahnya lewat esai J. Odenbaugh yang diterbitkan Cambridge University Press pada 2023 lalu. Di situ dijelaskan The Extinction secara filosofis bisa-bisa aja dilakukan, dibenarkan secara etis dalam konteks tertentu, tetapi nggak selalu benar secara moral. Misalnya nih, ada motivasi etik yang mendasari hal itu, berupa restoratif justice. Manusia yang bikin kepunahan suatu spesies mungkin berkewajiban buat memulihkannya. Atau alasan konservasi keanekaragaman hayati. The Extinction bisa membantu memulihkan fungsi ekologis yang hilang. Contoh kasusnya dengan menciptakan kembali mamut berbulu atau woolly mammoth. Ada keuntungan berupa pemulihan fungsi ekologis dalam menciptakan kembali padang rumput yang bisa menyerap karbon dan akan membantu pencegahan perubahan iklim. Tapi nggak semua orang setuju sama motivasi etik itu. Ada argumen kalau proses The Extinction dapat menyebabkan penderitaan, kegagalan kehamilan, dan kelainan genetik. Kasian kan hewannya? Terus, tindakan ini bisa dianggap sebagai kesombongan manusia atau playing God. Dan anggapan soal alokasi sumber daya sebaiknya dilakukan buat masalah yang udah ada. Ada juga nih yang berpendapat manusia bakal semena-mena menghidupkan dan membunuh kalau proyeknya nggak berjalan dengan mulus. Dan yap, itu udah kejadian di spesies burung passenger pigeon. Dulu, keberadaannya sangat melimpah di Amerika Utara, mencapai 3 hingga 5 miliar ekor di abad ke-19. Sampai pada akhirnya burung ini punah karena perburuan massal buat dijadikan makanan murah dan sumber protein. Nggak lama, pada 2012, perusahaan AS Revive and Restore bikin proyek untuk mengembalikannya spesies ini lagi. Sikap pemerintah AS juga terkesan menganggap gampang proyek semacam ini. Nggak gitu nggak sih konsepnya?
Belum lagi kasus ini bisa jadi model eksploitasi baru karena punya nilai ekonomi. Misalnya, dipamerkan di kebun binatang atau dihidupkan kembali buat memuaskan kebutuhan manusia belaka. Nah, bahayanya gimana buat lingkungan dan kehidupan manusia? Penelitian tentang invasi biologis menunjukkan bahwa sangat sulit untuk memprediksi secara akurat dampak spesies baru di lingkungan yang berbeda dari lingkungan dahulu. Belum lagi ada potensi terjadinya invasi biologis yang enggak kita duga. Dan kita nggak bisa balikin ke kondisi semula kalau itu terjadi. Nah, kalau terjadi invasi biologis, dampaknya bisa macam-macam. Misalnya, merusak rantai makanan, menurunnya keanekaragaman hayati, dan bisa membawa penyakit baru. Kenapa kita nggak berusaha aja nih untuk merawat binatang yang terancam punah? Pertanyaan itu juga udah dijawab oleh Eriner Carlson, Direktur Genomic Vertebrata di Broad Institute of Harvard dan MIT, sekaligus ahli genetika yang jadi anggota Dewan Penasehat Kolosal. Yang jelas, proyek The Extinction ini perlu dipikirin matang-matang deh, soalnya banyak banget pertimbangannya. Menurut kamu gimana?